Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back. Jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai bagaimana cara menulis study plan. Nah, yang kemarin udah kan personal statement. Jadi kali ini aku akan membahas mengenai study plan berdasarkan pengalaman aku sendiri. Jadi sebenarnya cara ini juga bisa diterapkan ke beasiswa-beasiswa lain, tapi untuk kali ini aku akan fokus ke beasiswa GKS. Untuk beasiswa GKS sendiri, kita diharuskan menulis study plan sebanyak 2 buah. Yang pertama adalah study plan mengenai bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan bahasa kita, baik bahasa Korea maupun bahasa Inggris. Yang kedua adalah mengenai alasan kalian memilih jurusan tersebut. Banyak banget ya, yuk langsung ke video intinya. Yang pertama, sebelum lanjut lebih jauh lagi, cari tahu dulu yuk apa itu study plan. Study plan atau biasa disebut sebagai rencana studi merupakan sebuah esai yang di dalamnya berisi mengenai rencana kegiatan kamu selama perkuliahan. Digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk seleksi beasiswa maupun seleksi masuk universitas. Lalu, apa aja sih isi dari study plan? Kalian bisa mengisi dengan rencana kegiatan selama perkuliahan. Misalnya, ingin mengembangkan bakat menyanyi kalian, atau mungkin mengikuti sebuah organisasi, melakukan penelitian, atau mungkin menonton konser BTS. Tapi yang terakhir jangan sampai ya, karena segala sesuatu yang berbau K-pop atau K-drama jangan sampai kalian bawa ke seleksi beasiswa. Untuk mengawali menulis study plan, kita harus tentukan target atau tujuan terlebih dahulu untuk memudahkan kita menulis study plan ke depannya. Misalnya, kita lulus dengan IPK yang tinggi atau bisa menguasai bahasa Korea dengan lancar dalam waktu 6 bulan saja. Ketika kita sudah yakin dengan tujuan atau target tersebut, maka kita akan mulai mencari hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan atau target tersebut. Jadi intinya adalah hal apa yang bisa dilakukan supaya tujuan atau target itu tercapai. Tapi ingat, karena ini adalah study plan, maka tujuan yang dibuat haruslah realistis, seolah-olah benar-benar akan tercapai. Meskipun kedepannya belum tentu apa yang terjadi sama dengan yang ditulis di study plan. Plus, kalian tidak boleh curhat berlebihan seperti di personal statement yang kemarin. Walaupun sebenarnya di personal statement pun tidak boleh curhat. Nah, tips yang ada di personal statement kemarin bisa kalian terapin di study plan juga. Bagi kalian yang belum menonton videonya, bisa kalian tonton. Linknya aku taruh di description box. Yang kedua, tulislah hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tulis poin per poin, jadi bukan dalam bentuk paragraf. Kenapa nggak langsung dibikin paragraf? Karena pada umumnya perencanaan di awal-awal akan selalu acak. Jadi apabila ditulis dalam bentuk paragraf langsung, kemungkinan besar akan rancu atau tidak nyambung antara paragraf satu ke paragraf selanjutnya. Bagian ini merupakan bagian inti daripada study plan yang mengambil bagian sekitar 70% dalam study plan. Untuk mengisi dan memperkuat bagian ini, kalian bisa research mengenai bahan yang akan kalian gunakan dalam menulis. Misalnya, kalian research mengenai sejarah Bakor maupun bahasa Inggris. Begitu pula dengan jurusan yang kalian ambil. Kalian bisa mencari informasinya di website resmi universitas terutama, dan juga sumber lain yang relevan. Mulai dari prospek kedepannya, kemudian manfaat untuk masyarakat dan kedua negara, dan juga mata kuliah yang diberikan saat perkuliahan nanti. Kamu akan terlihat sebagai kandidat yang baik apabila kamu menonjolkan atau menunjukkan bahwa kamu benar-benar memahami dan mengetahui secara baik jurusan yang kamu pilih. Untuk memperkuat study plan, kalian bisa menggunakan sumber yang kredibel selain searching di Google, misalnya buku dan jurnal penelitian. Jangan lupa, jika kalian mengambil suatu informasi dalam hal ini yaitu buku maupun jurnal penelitian, kalian harus mencantumkan sumber dari informasi tersebut berasal. Hal yang kamu tulis untuk mencapai target di awal merupakan sebuah rencana. Jadi ingat, buatlah rencana yang realistis dan juga unik, karena kandidat yang unik pasti akan dicari oleh pihak penyeleksi. Terakhir, yang nomor 3 adalah tulislah poin-poin yang nomor 2 ke dalam sebuah paragraf.
Jadi susunlah secara rapi menjadi satu kesatuan paragraf yang utuh. Jangan lupa setelah menjadi paragraf satu kesatuan, kalian baca berulang kali untuk menemukan kesalahan. Ulangi lagi hingga kesalahan itu sudah minim. Berikut adalah poin-poin utama yang harus kalian perhatikan supaya kalian tidak kebablasan dalam menulis study plan. Tips pertama adalah kalian harus benar-benar realistis. Ingat, ini study plan. Jadi kalian harus menulis study plan yang realistis seolah-olah itu benar akan terjadi di kemudian hari. Kalian harus bisa bedain mana study plan yang cukup halu dan cukup realistis. Misalnya kalian terlalu menggebu-gebu dalam membuat study plan sehingga menyebabkan kalian tidak sadar bahwa study plan itu termasuk study plan yang cukup halu dan bukan cukup realistis. Nomor 2 adalah buat target. Hal ini udah aku singgung di awal-awal video, tapi aku mau menekankan kembali di akhir video ini supaya kalian benar-benar ingat. Yang dimaksud target di sini misalnya kalian bisa meraih skor TOEFL 600 dalam waktu 1 semester saat berkuliah di sana. Ingat, buat target jangan yang muluk-muluk, tetapi yang realistis, yang bisa dicapai. Tips ketiga adalah tidak mengarang bebas. Study plan ini beda jauh sama personal style-nya kemarin. Jadi, jangan bawa perasaan saat menulis study plan. Untuk mencegah mengarang bebas, maka kamu harus benar-benar menguasai materi terhadap apa yang akan kamu tulis. Artinya, kamu harus memiliki pengetahuan yang luas. Contoh di luar study plan, misalnya kalian akan menjadi seorang pemateri dalam sebuah seminar. Nah, sebelum seminar itu berlangsung, maka kalian harus menguasai materi yang akan disampaikan dalam seminar tersebut. Hal ini juga berlaku saat kalian menulis study plan. Tips yang terakhir adalah penuhi apa yang diminta oleh pihak penyeleksi. Dalam hal ini, yaitu study plan, kalian bisa cek di guideline lagi apa-apa yang harus dimasukkan ke dalam study plan. Maka dari itu penting sekali untuk memahami isi daripada guideline itu sendiri. Karena di guideline lah pihak penyeleksi menggambarkan dengan jelas kriteria kandidat seperti apakah yang mereka inginkan. Dengan memenuhi kriteria kandidat yang mereka inginkan, insya Allah kalian akan lolos dalam seleksi beasiswa ini. Oke guys, that's all. Terima kasih sudah tonton video ini sampai akhir. Nantikan video terbaru di minggu depan. Jangan lupa klik tombol like dan komen di bawah. Jangan lupa juga subscribe dan klik tombol loncengnya. See you!